Langkah-langkah pindah atau mutasi keanggotaan PPNI. Nah, yang pertama kita kembali ke situs ppni stripinna.org. Terus sama seperti saat kita mau virtual account ya. Jadi kita klik menu membership. Jadi menu registrasi hanya untuk pendaftaran di awal. Segala urusan kayak virtual account, mutasi itu nanti akan klik menu membership. Setelah itu nanti akan muncul login box seperti yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Terus di username sendiri, saya ingatkan kembali, username itu berisikan nomor induk anggota teman-teman semua. Jadi username itu adalah NIRA Anda, jadi NIRA yang ada di email. Makanya saya bilang jangan sampai lupa, kalau perlu di screenshot, disimpan NIRA-nya dan password-nya itu semuanya ada di email yang udah masuk oleh situs PPNI. Jika NIRA dan password lupa, maka segera hubungi DPK, khususnya di teman-teman semua berarti menghubungi kami di DPK PNI Pasienkes Kota Samarinda. Setelah itu klik menu data pribadi, akan tampil detail nanti mutasi keanggotaan. Kalau sebelumnya itu kan kita kliknya itu data virtual account. Nah, khusus untuk mutasi keanggotaan, kita pilih private area, terus kita memilih klik mutasi keanggotaan. Nah, jadi kita klik mutasi keanggotaan. Setelah private area, kita klik di mutasi keanggotaan. Silakan pilih mutasi tujuan provinsi. Nah, jadi nanti di mutasi itu juga kita di surat situ kita harus memilih kemana tujuan pindahnya komisariat. Jadi kita harus memastikan juga komisariat yang kita tuju itu benar, dan yang terpenting adalah alasan mutasi. Misalkan alasan mutasi bekerja di rumah sakit, seperti itu berarti harus memilih komisariat tempat teman-teman semua bekerja. Setelah itu, setelah melakukan proses mutasi, silakan menyimpan filenya, maka akan nanti muncul yang mana surat itu harus ditandatangani atau disetujui oleh DPD. Nah, khususnya di Kota Samarinda, bagi rekan-rekan yang ingin mutasi keanggotaan, nanti biasanya akan saya arahkan atau saya informasikan kontak Mbak Dina selaku admin dari PPNI Provinsi Kota Samarinda. Nanti beliau yang akan mengarahkan untuk proses diverifikasinya mutasi keanggotaan Bapak Ibu semua. Hanya saja yang perlu saya ingatkan, khusus di Kalimantan Timur, salah satu syarat untuk mutasi keanggotaan itu adalah harus bebas iuran tahunan. Jadi misalkan seperti tadi saya sudah sampaikan belum melakukan pembayaran, maka harus dilunasi dulu pembayaran sampai di tahun berjalan, misalkan sekarang tahun 2021, maka iuran harus mengirimkan bukti pembayaran iuran tahun 2001. Nah, di Kalimantan Timur itu kan kita lagi proses pembangunan pembangunan geraha PPNI. Jadi juga itu ada iuran yang biasanya teman-teman sering tanyakan, kok udah bayar 260.000 ada bayar 100.000 lagi. Jadi sejak tahun 2018 kita mengumpulkan dana untuk pembangunan iuran geraha, yang mana itu sebagai salah satu syarat saat teman-teman ingin mutasi, biasanya salah satu syarat diminta bukti iuran terakhir tahun 2021 tahun berjalan dan iuran pembayaran geraha senominal 100.000, yang mana itu transfernya ke rekening Pak Edi Sukamto. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau mutasi harus mengirimkan bukti pembayaran iuran tahunan dan pembayaran iuran geraha 100.000 yang nanti akan dikirimkan oleh ke admin PPNI. Setelah dikirimkan ke admin PPNI, nanti admin PPNI biasanya akan meminta teman-teman mengantarkan surat ke DPD di sini di AWS lantai 2 untuk ditandatangani oleh Pak Sugi atau selaku Ketua DPD Kota Samarinda. Setelah ditandatangani, kemarin selama nggak bisa ini ya secara offline, teman-teman biasanya secara online scan tanda tangan, setelah itu scan filenya dikirimkan ke Mbak Dina, nanti Mbak Dina yang proses, nanti dikirim bentuk filenya kembali dikirimkan secara scan. Nah, prosesnya ini juga cukup
cukup panjang gitu loh, karena setelah teman-teman udah mutasi, proses mutasi udah kelar, surat pernyataan mutasinya udah ditandatangani oleh DPD, teman-teman juga harus kembali mengirimkan filenya ke saya selaku DPK atau Pak Nursamka untuk kami teruskan kembali ke Pak Sugi untuk mengingatkan. Karena biasanya teman-teman mutasi itu yang biasa terkendala cukup lama, merasa sudah selesai di saat ditandatangani Pak Sugi. Karena biasanya yang melaporkan tentang iuran geraha PPNIS 100.000 dan iuran tahunan itu adalah tim komisariat, administrator komisariat, dalam artiansinya saya atau Nursamka seperti itu. Jadi setelah mengirim buktinya ke kami teruskan ke Pak Sugi agar untuk mengingatkan Pak Sugi agar segera memverifikasi mutasi keanggotaan seperti itu. Jadi prosesnya ini sebenarnya untuk buat surat mutasi ini gampang. Yang biasanya cukup lama itu terverifikasinya mutasi keanggotaan seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pemaparan mutasi keanggotaan. Jika ada yang ingin ditanyakan kebingungan. Oke, makasih banyak teman. Ini ada pertanyaan ya dari kolom chat. Assalamualaikum, mau bertanya, kalau belum ada sumpah profesi, apa kita harus ikut sumpah profesi? Tapi di mana kita harus ikut sumpah profesi? Sama untuk ahli profesi, apakah ada syarat-syarat untuk dapat surat ahli profesi? Terima kasih. Dan Nur Asia di sini boleh open mic nggak? Biar lebih clear pertanyaannya. Kalau pertanyaan pertama saya masih bisa cerna, tapi yang kedua yang agak kurang jelas tentang ahli profesinya. Karena kita mau tahu latar belakangnya Ibu Nur Asia ini, apakah Anda seorang fresh graduate ataukah dari D3 menjadi nurse gitu. Silakan mungkin open mic dulu. Aduh. Dok, open mic mood baru start video kah? Oke. Silakan coba disampaikan pertanyaannya. Oh iya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebentar Pak ya. Halo? Ya, iya. Iya Pak, ini kan saya mau perpanjangan STR, cuma saya bingung yang sumpah profesinya. Oke, yang pertama kita harus tanya, ini Nur Asia ini masih D3 atau sudah berubah ke nurse? Saya tetap D3 Pak. Tetap D3 ya, oke. Ya. Oke, baik. Itu pertama. Terus yang kedua pertanyaannya? Yang sumpah profesi itu kan saya belum ada. Nah, saya mau mendapatkannya tuh Pak, gimana ya? Lulusan tahun berapa? Saya lulusan tahun 2014. 2014, oke. Oke, baik. Silakan. Oke, saya dulu kali ya, kasih informasi. Ya. Jadi buat teman-teman yang lulusan di bawah 2013 itu memang harus melakukan pre-taker. Karena 2013 itu kita belum ada sumpah profesi. Sumpah profesi itu masih menjadi masing-masing tugas antara PPNI dengan kampus, sehingga kadang kalau kampusnya aware dengan organisasi maka mereka akan diminta untuk profesi melakukan pencegahan. Nah, seperti kasus saya waktu saya di S1 nurse itu sertifikat sumpah profesi saya hilang. Ya, kemudian saya melakukan saya mencari jadwal di kampus mana yang akan melaksanakan sumpah profesi. Kemudian saya mengikuti regulasi yang ditetapkan di kampus tersebut. Jadi saya waktu penyumpahan saya hadir dan mengikuti penyumpahan yang dilakukan oleh DPW PPNI Provinsi Kaltim. Kemudian nanti saya dapat sertifikat penyumpahan dari instansi tersebut. Jadi hari itu saya seperti itu melakukannya. Jadi mungkin nanti saya bisa komunikasikan dengan Wiyata Husada, karena untungnya kita ini kan kita juga terfasilitasi dengan satu instansi. Jadi nanti mungkin silakan STR-nya kematinya kapan? STR?
tahun 2020 kemarin. Oh, ini belum ngurus ya? Iya, saya kendala itu di sumpah profesi sama ahli itu. Jadi saya sudah STR online, mandat yang di situnya. Pas saya isi di STR online-nya. Ya, oke. Berarti nanti untuk Nur Asia boleh kontak saya. Nanti saya coba ngomong sama Kaprodi Wiyata Husada. Jadi nanti bisa ikut barengan sumpah pada saat dengan teman-teman yang hadir di Zoom ini. Kalau nggak salah, wisudanya bulan Februari ya. Boleh salah satu mungkin menjawab bulan Februari kalau nggak salah ya. Teman-teman Wiyata Husada. Kapan wisudanya teman-teman Wiyata? Februari nggak? Ya, berarti Februari kalau nggak salah. Jadi nanti silakan kontak saya aja, nanti saya hubungkan dengan Kaprodinya. Oh, baik Pak, baik Pak. Oke, ada lagi mungkin? Ya, sudah Pak. Terima kasih ya infonya. Nanti saya kontak ulang Bapak ya. Baik, baik. Jangan beranjak dulu ya, nanti ada form evaluasi yang harus Anda isi. Tunggu sebentar di sana. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasruhman, mungkin ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan Nur Asia tadi? Udah jelas ya? Jelas banget sudah Pak. Cuman Oke, menambahkan dikit Pak. Mungkin tadi yang dimaksud surat ahli sepertinya soalnya memang ada syarat surat kode etik itu loh. Yang itu bisa di-print di situs PPNI. Oh iya, jadi tampaknya ada surat kode etik ya, kode etik keperawatan itu boleh diisi di websitenya PPNI secara online, karena di situ ada ya list-list yang harus diisi biasanya. Jadi dua hal itu ya, Nur Asia boleh dilakukan. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, selamat siang, mohon izin bertanya untuk registrasi awal di PPNI itu kan ada minta ijazah. Nah, ijazah tersebut kan menggunakan NARS ya, semestinya menggunakan NARS. Tapi kan ini belum wisuda, Mas. Wisudanya nanti Februari. Jadi pakai apa? Baik, teman-teman. Silakan Nasruhman jawab. Ya, jadi kalau misalkan ijazah itu memang benar harus pakai ijazah yang terakhir. Hanya saja misalkan teman-teman kendalanya kan belum di wisuda. Wisuda itu kan sebenarnya cuma seremonial, tapi yang penting itu yudisium. Tapi kalau misalkan juga belum yudisium, berarti kan ijazahnya juga belum keluar ya. Jadi sebenarnya ada beberapa teman yang udah melakukan dan memakai ijazah S1. Selama diverifikasi oleh DPD, DPK, dan DPW itu enggak masalah. Tapi ada beberapa kadang DPD juga malas nggak mau verifikasi karena ijazahnya masih ijazah S1. Kalau di kita verifikasi karena setelah nanti teman-teman bergabung di anggota PPNI, nanti di situ yang tadi ada data privat area, teman-teman bisa memperbaiki data. Kayak kemarin tuh ada dari salah satu calon anggota kita yang dia salah masukkan perguruan tinggi. Jadi stepnya dia masuk ke data pribadi, terus nanti perbaiki data tentang institusi pendidikan, hapus filenya, baru masukkan file yang terbaru. Nah begitu juga seperti ijazah. Jadi nggak misalkan mau daftar sekarang boleh pakai ijazah S1. Nanti memperbaiki ijazahnya setelah sudah mendapatkan NIRA seperti itu. Baik ya, jadi solusinya buat teman-teman daftar saja dengan menggunakan ijazah sarjana keperawatan, karena nanti kami akan tetap verifikasi. Kalaupun nanti ada masalah di DPD, kami akan komunikasi ke DPD. Karena buat PPNI ini, memang regulasi komunikasinya agak ribet ya, karena memang yang diatur dari pusat itu adalah dari kami DPK dulu, kemudian DPK ke DPD, DPD ke DPW provinsi, provinsi baru ke pusat di Jakarta, di Depok. Dan memang begini aturannya, sehingga Anda itu tidak bisa langsung komunikasi ke pusat atau ke provinsi atau ke kota. Jadi memang kamilah yang menjadi perpanjangan tangannya Anda untuk komunikasi. Jadi sehingga memang harus benar-benar sering intens berhubungan dengan kami semuanya yang ada di DPK. Seperti itu ya. Jadi setelah nanti kemudian Anda sudah wisuda, punya sertifikat, punya ijazah baru, barulah kemudian teman-teman mengedit profile, kemudian menghapus file yang sarjana keperawatan diganti dengan yang profesi. Seperti itu penjelasannya tadi. Ya, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, sambil menunggu kalau memang ada yang mau didiskusikan, saya sudah kirim link untuk evaluasi di sana. Silakan Anda lakukan pengisian evaluasi. Kemudian
rekaman ini akan kami upload nanti di YouTube. Kemudian nanti link YouTube-nya akan kami berikan akses kepada Anda untuk Anda review lagi. Dan pesan saya adalah segera lakukan registrasi NIRA untuk teman-teman yang sudah bekerja di pelayanan kesehatan. Itu pesan saya. Untuk fresh graduate, teman-teman yang dari Stikes Wiyatausada, silahkan Anda registrasi nanti di bulan Januari. Saran saya di bulan Januari. Kenapa? Karena saya nggak mau Anda diminta 2 kali uangnya. Jadi kalau Anda registrasi di 2021 hari ini, nanti di 2022 Anda disuruh bayar lagi gitu. Baik, karena iuran tahunan itu per tahun, bukan berapa lama Anda ikut, tapi per tahun. Jadi kita boleh bilang Anda itu nanti terdaftarnya nanti di 2022 gitu. Jadi nanti begitu Januari 2022 sistem sudah dibuka. Oh iya, kemarin ada informasi sistem masih di down sampai dengan tanggal berapa karena libur Natal tahun baru sampai tanggal berapa, Mas Rohman? 11 Desember, Mas. Berapa? 11 Januari. Sampai 11 Januari, oke. Baik teman-teman, jadi nanti saya sarankan buat teman-teman yang fresh graduate, yang dari Wiyatausada, boleh membuat NIRA, ya, boleh mendaftar NIRA, itu tanggal 14 Januari. Ya, amannya 14 Januari, silahkan Anda baru lakukan prosedur pendaftaran NIRA. Jadi nanti begitu selesai sudah langsung bisa bayar untuk iuran perdana. Untuk iuran perdana itu 1 tahun 360, tapi nanti tahun depan hanya bayar 260. Plus ya PPNI DPW provinsi minta untuk iuran geraha karena PPNI provinsi sedang membuat gedung itu 100.000. Jadi pesan saya jangan pernah membayar iuran pada nomor rekening pribadi, ya. Jadi iuran pendaftaran NIRA itu hanya dibayarkan dari virtual account yang Anda minta, yang Anda akses, yang Anda buat, sehingga baru bisa ditransfer. Jadi nanti kalau ada misalnya Mas Ruhman kasih rekening saya atau kasih rekeningnya DPK Pasienkes, itu nggak ada. Atau bahkan kasih rekeningnya DPD Kota Samarinda, itu berbahaya. Jadi kami tidak pernah memungut bayaran yang secara pribadi seperti itu, karena semuanya terlinear dari virtual account. Kecuali adalah iuran geraha gedung DPW Provinsi. Karena gedung DPW Provinsi, nomor rekening yang dipakai adalah nomor rekeningnya Pak Edi Sukamto. Tapi hal-hal seperti ini agar terus berhati-hati, jadi Anda tetap harus berhubungan dengan kami. Silakan bertanya lebih detailnya teknisnya ke Mas Ruhman, ya. Itu pun kalau Anda sudah menjadi anggota. Jadi memang nanti pada saat Anda sudah menjadi anggota kami, Anda akan kami masukkan ke grup WhatsApp. Di sana akan ada informasi update yang terus berlangsung. Jadi tingkat keamanan dan kesejahteraan sesama anggota itu bisa saling kita jaga. Seperti itu mungkin ya. Jadi kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Ruhman dan segenap pengurus dari DPK Pasienkes yang sudah meluangkan waktu untuk sosialisasi tentang DPK Pasienkes dan keanggotaan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi jangan lupa silakan mengisi link evaluasi. Kalau sudah, kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk segera melakukan registrasi pada tanggal 14 Januari nanti. Jadi jangan registrasi hari ini, biar nggak rugi ya. Itu saja dari saya. Pak, sedikit Pak. Ternyata 5 Januari Pak, sudah bisa. Oh, 5 Januari ya. Kalau 5 Januari berarti bolehlah tanggal 10 Januari lah ya. Biar amannya gitu. Takutnya kalau dekat-dekat waktu nanti malah susah gitu ya. Jadi mungkin tanggal 10-an Januari boleh ya. Jadi itu saja dari saya. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain yang belum hadir bisa hadir hari ini, diajak di-sharingkan informasinya agar mereka bisa dengan mudah berkomunikasi. Kalau dengan kami punya kantor, jadi silakan datang jam kantor. Jadi nanti insya Allah dibantu. Itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.